Setelah monster tak berwajah itu dipukul mundur oleh Xiao Yan, lalu dia bangkit dengan kasar menuju langsung ke arah Xiao Yan. Dengan kecepatan sangat cepat, Xiao Yan tidak pernah mundur menghadapi monster tak berwajah yang menyerang. Cetakan bintang 9 berkelap-kelip di atas alis Xiao Yan. Memiliki tubuh yang abadi, Xiao Yan tidak takut pada monster tak berwajah. Dua sosok saling meninju seperti pancuran di lembah yang tertiup angin. Keduanya justru bertarung bolak-balik. Bang bang bang. Suara ledakan terus berlanjut. Tembok gunung di sekitarnya terus runtuh. Monster tak berwajah itu tidak menggunakan keterampilan bertarung apapun. Cahaya keemasan Xiao Yan mengaum 82 tinju dewa, telah diintegrasikan ke dalam serangan Xiao Yan secara tidak sadar. Xiao Yan tampak serius karena dalam konfrontasi bertahap, monster tak berwajah itu sepertinya telah menemukan kekurangan Xiao Yan. Tinjunya mulai jatuh ke tubuh, boom, lengan dewa. Pertarungan itu membuat kekuatan terus berkumpul di lengan Xiao Yan. Dengan kejutan yang tiba-tiba baru saja, monster tak berwajah itu dikalahkan sedikit. Namun, tubuh yang terakhir mengikuti pertempuran, itu masih berubah. Anda dapat melihat dengan jelas bahwa otot-otot di tubuh tampak terus berkembang, jadikan itu terlihat lebih kuat dan lebih kuat. Ini menarik, tapi itu tidak cukup. Lepaskan kekuatanmu yang lebih kuat. Sepertinya dia masih menstimulasi Xiao Yan dengan kata-katanya yang terus-menerus. Sepertinya dia ingin membuat marah Xiao Yan, tapi yang jelas untuk Xiao Yan kata-kata ini hanyalah metode yang biasa dia gunakan. Mata Xiao Yan tampak kusam, alasan kenapa itu tidak dihancurkan dengan kekuatan absolut. Sebaliknya, Xiao Yan lah yang ingin melihatnya. Monster tak berwajah apa ini? Apa latar belakangnya? Saya juga berharap mengetahui dari pertempuran ini. Pelajari lebih lanjut tentang Dharma. Setelah pertukaran singkat, Xiao Yan tidak ingin membuang waktu lagi. Di antara cahaya keemasan tubuhnya melebar hingga ribuan kaki dalam sekejap. Setelah membuka tubuh dewa aslinya, energi dan kekuatan darah Xiao Yan secara alami beberapa kali lebih kuat. Xiao Yan tidak secara langsung membuka tubuh dewa asli super raksasa itu. Lagi pula, setelah digunakan, jika Anda masih ingin berkembang dalam waktu singkat, waktu pemeliharaan sangat terbatas, dapat diatasi dengan kekuatan tubuh dewa asli biasa. Tidak ada yang lebih baik dari alam di dunia kuno yang abadi dan iblis. Dunia ini agak gila dan kacau, jadi kecelakaan apapun mungkin terjadi. Xiao Yan harus bertindak sekonservatif mungkin. Seperti ini rasanya, melihat bentuk tubuhnya yang berubah menjadi raksasa ribuan kaki. Monster tak berwajah itu nampaknya semakin bersemangat. Tidak ada rasa takut sama sekali di matanya. Saya melihat telapak kakinya melangkah maju. Monster tak berwajah itu terbang keluar seperti bola meriam, mengepalkan tinjunya seperti anak panah yang lepas dari talinya, terburu-buru menuju Xiao Yan. Bang! Dengan kecepatan ekstrim itu Xiao Yan meninjunya, tapi pada saat itu ia benar-benar mampu menghindari tinju Xiao Yan, langsung menyerang ke hati Xiao Yan. Suara teredam terdengar. Teratai berdarah mekar di dada Xiao Yan. Xiao Yan, yang kesakitan, Xiao Yan menundukkan kepalanya dan melihat lubang berdarah di dada, dan monster tak berwajah itu masuk ke dalam tubuhnya. Xiao Yan tidak menyangka tubuh yang begitu kuat benar-benar hancur karenanya. Setelah perpaduan dewa asli dan klon tubuh ini, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditembus oleh kekuatan biasa. Itu sungguh di luar dugaan Xiao Yan. Xiao Yan segera bereaksi. Saya hanya bisa memaksa tubuh saya menjadi lebih kecil. Dia tidak menunggu reaksi Xiao Yan. Gelombang manik datang dari tubuh fisik Xiao Yan. Meledak.
Seluruh tubuh bagian atas berdarah, potongan daging yang tak terhitung jumlahnya beterbangan kemana-mana. Adapun monster tak berwajah itu dikeluarkan dari tubuhnya. Tubuh Xiaoyan hampir hancur meski tidak berakibat fatal, tapi kali ini waktu terbaik untuk membunuh Xiaoyan. Xiaoyan dalam keadaan lemah. Tuanku tidak mengharapkannya Anda juga punya hari ini. Monster tak berwajah itu tertawa terbahak-bahak. Ada kegilaan dan kebencian dalam tawa itu. Xiaoyan merasakan sengatan di jiwanya. Monster tak berwajah itu perlahan mengangkat tangannya. Cahaya hitam berkedip di atas ujung jari itu menargetkan jiwa Xiaoyan. Xiaoyan baru menyadarinya kemudian. Saya ceroboh, hal ini mengenainya sejak awal dan ingin memakan tuannya. Daji adalah pengikut yang mulia, itu sebabnya aku menyebut Xiaoyan tuanku, dan metode apa yang harus digunakan. Menerobos tubuh abadi Xiaoyan dan membiarkannya terpukul dengan keras, Xiaoyan meremehkan musuh karena nafas orang lain tidak terlalu kuat, aku juga tidak merasakan niat membunuh. Xiaoyan terlalu ceroboh dalam pertempuran ini. Seharusnya sudah memikirkannya lebih awal, mampu mengikuti yang mulia. Gouyan juga mengatakan bahwa Daji bukanlah manusia atau iblis. Kekuatannya pasti luar biasa, aku akan mengikutimu sepanjang hidupku. Pada akhirnya, Anda berkomplot melawan saya, biarkan aku kalah dipotong-potong. Tuanku, kamu adalah tuan yang baik. Monster tak berwajah itu menampakkan wajah aslinya saat ini, kata-katanya sampai ke telinga Xiaoyan, sudah menunggu di sini, bisa dipastikan juga Xiaoyan pasti akan datang. Menghadapi monster tak berwajah saat ini, kulit tubuh bagian atas Xiaoyan terkoyak. Kepalanya hancur berkeping-keping, cahaya keemasan dapat memutuskan hubungan antara daging dan tubuh. Cedera yang sangat serius perlu beberapa napas untuk pulih. Namun, Xiaoyan tidak sedang terburu-buru saat ini. Selama dia tidak langsung musnah jadi ingin merusak tubuh abadi tidak semudah itu, eksistensi yang tak terkendali. Bola mata bisa disebut tahanan jiwa, paha bisa berubah menjadi monster seperti itu. Keberadaan macam apa Dharma ini? Dia bisa sangat kuat jika kita benar-benar mengumpulkan tubuh aslinya, apakah masih sama seperti sebelumnya? Dengan kata lain, apakah itu musuh, atau teman? Xiaoyan berpikir dalam benaknya, dia tidak menjawab karena apakah ini pengaturan yang mulia? Apa sebenarnya yang terjadi pada Daji? Dia bahkan tidak tahu. Tapi kenapa Gouyan tidak pernah punya keinginan untuk membalas dendam pada Xiaoyan? Secara logika mata anjing memiliki peluang lebih baik, dengan kekuatan penahan yang ditunjukkannya sekarang, saat Xiaoyan melepaskannya dari matanya, sangat mungkin untuk membunuh Xiaoyan dengan segera. Tapi Dog Eyes tidak melakukan itu. Lihatlah aura gelap yang terpancar dari tubuhnya dan fluktuasi aneh yang dipancarkan. Xiaoyan sepertinya memahami sesuatu. Apakah kamu jiwa Daji? Xiaoyan bertanya pada Daji. Daji sudah mati, aku hanya orang bodoh yang diperlukan orang seperti anjing, tanpa muka, tidak ada ekspresi yang terlihat. Anda hanya bisa menilai dari nada gilanya. Xiaoyan sudah sampai pada suatu kesimpulan, orang ini di depanku, hal ini harus diubah oleh pikiran jahat untuk mencapai perdamaian. Pantas saja bisa menembus tubuhnya, bahkan pikiran jahat kurang lebih, mereka mewarisi sebagian ingatan pemiliknya. Keinginan terbesarku adalah membunuh tuannya, kemudian potong tubuhmu menjadi beberapa bagian, pisahkan kepala dan tubuh. Kamu tidak bisa mati tapi tidak bisa hidup juga, Guru. Apakah menurut Anda pengaturan saya baik? Monster tak berwajah itu langsung tertawa terbahak-bahak. Sepertinya Xiaoyan ditakdirkan untuk mati.
Tepat ketika Xiao Yan hendak membuka tubuh dewa asli super raksasa, suara monster tak berwajah itu keluar lagi. Xiao Yan terkejut, tapi aku tahu dengan kekuatan sang master aku tidak bisa membunuhmu, tapi aku ingin kamu mengerti kebencianku padamu. Petik 2.